D4 Manajemen Informasi Kesehatan serta Kaprodi S1 Gizi Stikes Hang Tuah Surabaya, para dosen dan staf Stikes Hang Tuah Surabaya yang kami hormati, perwakilan peserta dari Universitas Hang Tuah Surabaya, Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Sunan Giri, Stikes Mojopahit Mojokerto, Stikes William Wood, Stikes Utama Abdi Husada, Dian Husada, dan Stikes Pamenang Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, Senin 30 Januari 2023, kita dapat mengikuti pelatihan asesor penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau di Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kami hadirin yang adapun rangkaian acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Stikes Hang Tuah Surabaya. Sambutan, pembacaan doa. selaku narasumber dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang pada hari ini sekaligus mewakili PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek RI, Dr. Insinyur Sri Gunani MT yang berhalangan hadir, yang seyogianya hari ini akan bersama-sama dengan kita. Selamat datang di kampus Stikes Hang Tuah Surabaya.
Dan yang saya hormati serta saya banggakan, para peserta dari kampus lain. Ini ada Bu Wiwi, Bu Mila, Bu Yus, ini dari Stikes Sangtua Tanjung Pinang, paling jauh ya. Terima kasih tahunnya Bu Wiwi. Kemudian juga ada para teman-teman lama saya, ada Pak Yip, ada Pak Hendri dari Mojopahit, ada Bu Dwi Astuti, ini Ketua Forum PAUD Jawa Timur, tapi ini dari Sunan Giri. Terima kasih Bu Dwi sudah bergabung. Dari saudara tua kami dari UHT juga ada Bapak Dekan FK, Dr. Jadini Dodo juga tahu. Ini banyak teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Mendadak beliaunya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023, kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Serbaguna Stikes Sangtua Surabaya ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan asesor penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang diselenggarakan oleh Stikes Sangtua Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini merupakan perwujudan dari pembelajaran seumur hidup. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pengakuan hasil belajar terhadap pengalaman yang dimilikinya. Stikes Sangtua Surabaya diberikan kepercayaan untuk ikut serta menjadi salah satu penyelenggara khususnya untuk program studi S1 keperawatan dan diploma 3 keperawatan. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan RPL ini banyak memberikan keuntungan bagi para mahasiswa khususnya dari segi waktu, karena waktu kuliah yang lebih singkat dan biaya yang relatif lebih murah. Namun demikian, agar penyelenggaraan RPL ini dapat berjalan dengan baik, maka tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah penilaian portofolio calon mahasiswa. Penilaian ini tentunya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya proses penilaian ini, maka Stikes Sangtua Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI menyelenggarakan pelatihan asesor penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau. Kami berharap kita semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan bersama memperoleh persamaan persepsi terkait dengan proses penilaian portofolio calon mahasiswa. Hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa peserta kegiatan pelatihan asesor penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau pada pagi hari ini selain berasal dari Stikes Sangtua Surabaya, juga berasal dari Universitas Sangtua Surabaya 10 orang, dari Stikes Mojopahit Mojokerto 10 orang, dari Stikes William Surabaya 5 peserta, Stikes Sangtua Tanjung Pinang 3 peserta, dari Universitas Sunan Giri 3 peserta, dari Universitas Muhammadiyah Jember 1 peserta, dari Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung 5 peserta, dari Stikes Pamenang Kediri 1 peserta, dan dari Akper Dian Wisada Mojokerto 3 peserta. Kepada Bapak Ibu peserta saya ucapkan selamat datang di kampus Stikes Sangtua Surabaya dan
dan terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sujud Widodo SPD dan Ibu Dr. Fifty Istri Laila SKM MKes atas berkenannya berbagi ilmu dengan kami pada hari ini. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pelatihan asesor penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau hari ini. Akhirnya, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pelatihan asesor penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau yang diselenggarakan oleh Stikes Hang Tuah Surabaya bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek RI secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan singkat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Ditjen Diktiristek yang diwakili oleh analis kurikulum dan pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbudristek RI kepada Bapak Sujud Widodo SPD, disilakan. Jajaran pimpinan Stikes Hang Tuah Surabaya yang kami hormati Ibu Fifty Istiqlaili, beliau selaku tim ahli kami di Direktorat Bermawa untuk program rekognisi pembelajaran lampau. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu perwakilan dan jajaran pimpinan dari universitas atau sekolah tinggi dan juga institusi lain yang saat ini menjadi undangan pelatihan asesor penyelenggaraan RPL. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan tujuan memantapkan kembali penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya di tingkat pendidikan akademik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari pimpinan kami, Ibu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Istinina Sri Gunani Pertiwi yang seyogyanya hari ini harusnya bersama kita. Akan tetapi tadi malam saya diinformasikan bahwa beliau ada panggilan rapat pimpinan mendadak sehingga tidak bisa diwakilkan. Dan juga untuk pelaksanaan BIMTEK di Stikes Surabaya ini beliau menugaskan kepada Bu Fifty Istiqlaili dan juga kami untuk sharing. Jadi sebenarnya kurang elok kalau kita dikenalkan narasumber karena jujur saja ilmu kami secara pribadi tentunya masih sangat dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tapi kita berkumpul di sini semoga dapat memberikan sharing pengalaman, dapat memberikan sedikit pencerahan tentang penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau, khususnya kalau dari Bermawa dari sisi regulasi dan arah kebijakan itu. Berikutnya menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bu Ketua tadi, program rekognisi pembelajaran lampau ini lahir dari inisiasi pemerintah dalam mewujudkan atau melaksanakan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan itu dilakukan sepanjang hayat. Jadi tidak ada batas umur dalam kita melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu dikuatkan lagi dengan diterbitkannya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang mana dengan KKNI diterbitkan tersebut maka dimungkinkan untuk menghargai atau mengakui kemampuan-kemampuan atau keahlian yang diperoleh dari dunia kerja, pengalaman kerja, informal maupun non formal ke dalam sistem pendidikan formal. Sehingga dalam hal itu diharapkan angka partisipasi kasar kita untuk jenjang pendidikan tinggi bisa meningkat. Sampai saat ini angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia masih di bawah 30%. Sehingga itu perjalanan kita masih sangat jauh untuk bisa mencapai standar APK di negara-negara maju, misalkan seperti Korea Selatan sudah mendekati 100% untuk APK-nya. Sehingga melalui RPL ini kami
berharap potensi atau keterjangkauan untuk mengenyam pendidikan tinggi nanti dapat diperluas dan juga dapat menyentuh kelompok-kelompok rentan yang semestinya harus bisa mengenyam pendidikan, akan tapi karena kendala entah itu biaya, entah itu usia yang sudah tidak muda lagi, itu dapat terjangkau melalui program rekognisi pembelajaran. Mohon persediaan Bapak Ibu hadirin foto bersama di tempat yang sarjana level 6, yang diploma level 5 itu nanti dari ranah pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, itu kriterianya seperti apa yang ada perguruan tinggi untuk melaksanakan metode pembelajaran menuju kompetensi unggul. Di dalamnya juga di Permen 3 ini memberikan kesempatan untuk melaksanakan MBKM, yaitu kegiatan mahasiswa belajar di luar program studinya sampai dengan 3 semester atau 2 semester di situ. Berikutnya untuk penyelenggaraan RPL sendiri, karena dirasa masih belum tercover secara utuh di aturan-aturan sebelumnya, maka diterbitkanlah Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 yang terbit di akhir tahun 2021 di bulan Desember, yaitu mengenai secara khusus mengatur tentang rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL ini Bapak ada 3 dirjen yang terlibat untuk mengurus RPL. Yang pertama adalah Dirjen Dikti, sekarang Dirjen Dikti Ristek itu yang fokus mengurus untuk RPL pendidikan tinggi akademik. Berikutnya Dirjen Vokasi yang secara khusus mengatur RPL untuk SMK, dalam hal ini guru SMK, dan juga RPL untuk pendidikan tinggi vokasi, yaitu untuk D3, D4 dan juga program-program terapan lainnya. Berikutnya masih ada 1 dirjen lagi yang terlibat dalam RPL, yaitu Dirjen GTK. Dirjen GTK itu fokus untuk melaksanakan RPL penyertaan kompetensi bagi guru dalam jabatan. Jadi ada 3 dirjen yang terlibat dan yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 41. Oleh karena itu sesuai dengan amanat yang diberikan, Bapak Dirjen Dikti menerbitkan Kepdirjen, yaitu Kepdirjen nomor 162 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan RPL khusus untuk di perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. RPL sendiri Bapak dan Ibu ini hanya mengulas saja. Tentunya Bapak dan Ibu sudah seringkali mendengarkan bahwa RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja. Jadi salah satu dari sumber capaian pembelajaran ini dapat diakui melalui jalur RPL sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk penyetaraan kualifikasi. Jadi di sini ada 2 jalur Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah RPL tipe A dan yang kedua adalah RPL tipe B. Untuk pelaksanaan asesmen yang akan kita laksanakan pada hari ini, untuk pelaksanaan pelatihan hari ini akan fokus kepada RPL tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan ke pendidikan formal, yang mana luarannya adalah nanti di akhirnya setelah mengikuti pembelajaran, di akhirnya ketika dites sudah sesuai dengan standar CPL tuntas di prodinya, maka berhak mendapatkan ijazah. Tetapi RPL tipe A ini masih wajib mengikuti perkuliahan di program studi. Jadi tidak boleh ketika RPL masuk langsung diberikan ijazah, tidak diperkenankan. Nah, disinilah peran vital dari asesor, yaitu untuk melaksanakan asesmen untuk mengukur sejauh mana calon mahasiswa atau kandidat calon mahasiswa itu dapat memenuhi CPMK. Karena nanti yang dibebaskan di sini adalah mata kuliahnya. Jadi untuk yang RPL tipe A ini tidak secara utuh, karena pengakuan CPL-nya itu pengakuan CPL secara parsial terhadap hasil belajar atau CPMK dari masing-masing mata kuliah yang dimiliki oleh program studi. Kalau misalkan CPL yang diperoleh di pengalaman kerja misalkan, tadi sempat diceritakan oleh Ibu Ketua bahwa ada calon mahasiswa yang misalkan dari SPK yang sudah memiliki pengalaman untuk mengajar di suatu perguruan tinggi. Tetapi khusus untuk RPL tipe B ini nanti ada proses verbalnya di Dirjen Dikti. Perguruan tinggi membuat kajian bahwa prodi terkait membutuhkan keahlian yang langka
Keahlian langka itu diperoleh dari siapa yang sudah di-asesmen oleh program studi. Dari portofolio itu diajukan ke Dirjen Dikti. Maka kami di Dirjen Dikti akan melakukan verbal apakah benar yang bersangkutan ini memenuhi kriteria keahlian langka yang dibutuhkan. Sudah beberapa ini yang mengajukan, tapi yang kebanyakan itu untuk RPLTPB di ranah vokasi. Misalkan keahlian melas di bawah air. Berikutnya kalau untuk yang seni misalkan dalang. Nah, sekarang untuk dosen yang pandai di pedalangan mungkin terbatas. Oleh karena itu butuh dalang yang benar-benar expert di bidangnya, itu mengajar di suatu perguruan tinggi. Dimungkinkan kalau misalkan yang bersangkutan didaftarkan ke RPL tipe B. RPL tipe A dilakukan penerapan capaian pembelajaran secara parsial seperti yang telah kami sampaikan tadi, yang mana pengakuan hasil pembelajaran ini dapat diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. Jadi bisa dari formal perguruan tinggi. Misalkan yang bersangkutan sebelumnya lulus D1 misalkan. Pada waktu itu masih ada D1, meskipun sekarang sudah kebanyakan tidak ada program studi D1. Transkrip nilai dari program studi D1 itu dapat dikonversikan dengan standar-standar yang ada misalkan sekarang di S1, sehingga itu menjadi salah satu kredit yang dapat diakui. Berikutnya kalau misalkan yang bersangkutan punya pendidikan non formal, informal dan juga bahkan pengalaman kerja, maka itu tentunya akan menambah portofolio dari calon mahasiswa itu, sehingga nanti dapat pengakuannya lebih banyak. Untuk yang terkait, kalau yang dosen berarti KKNI minimal level 8. Dalam hal ini untuk melaksanakan RPL, perguruan tinggi diharuskan membentuk suatu unit tersendiri atau dapat menggabungkan fungsi dari unit yang sudah ada. Misalkan Setikes Hang Tuah memiliki unit admisi untuk mengurusi penerimaan mahasiswa baru. Ketika dari yang Setikes Hang Tuah membuat kepengurusan digabungkan ke unit admisi itu, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau ingin membuat unit sendiri agar lebih fokus, itu juga akan lebih baik. Misalkan membuat unit RPL dengan tujuan untuk membuat proses bisnis dari perekrutan di awal, asesmen sampai dengan penetapan dan juga proses evaluasi, itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah di sini adalah syarat pesertanya. Dari sisi syarat peserta untuk RPL tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan ke pendidikan formal, yang pertama adalah paling rendah harus lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun yang bersangkutan sangat expert di bidangnya, tetapi kalau masih lulusan SMP, maka tidak bisa yang bersangkutan langsung RPL ke pendidikan tinggi. Karena di Undang-Undang Pendidikan sudah dibatasi, pendidikan tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah. Sama pun halnya, misalkan seorang yang belum lulus S1 ingin RPL ke profesi, tidak bisa, karena pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana. Jadi harus bertingkat, tidak boleh RPL ini sambut digunakan untuk lompat terlalu jauh, Bapak dan Ibu. Berikutnya, yang bersangkutan memiliki pendidikan non formal, informal ataupun pengalaman kerja yang merepresentasikan keahlian untuk disetarakan dengan CPMK yang ada di program studi. Berikutnya untuk RPL tipe B lebih spesifik lagi, karena kita di sini ada yang poin 2, yaitu memenuhi kompetensi keahlian langka, yang mana keahlian langka ini yang berhak menentukan adalah nanti di Dirjen Dikti-Ristek melalui proses verbal. Lanjut, boleh lanjut. Sekarang untuk RPL tipe A, Bapak dan Ibu, ini kemarin baru kita sepakati dan ini sudah kita launching bersama dengan teman-teman BPD Dikti, bahwa sekarang sudah tidak ada pendaftaran di sistem BPD Dikti itu alih jenjang dan lintas jalur. Semuanya sekarang sudah dipusatkan ke dalam RPL. Jadi ketika operator BPD Dikti perguruan tinggi Bapak dan Ibu saat ini melaporkan mahasiswa baru, hanya ada 3 jalur pelaporan: mahasiswa baru reguler, mahasiswa pindahan, dan juga mahasiswa RPL. Yang dulu alih jenjang dan lintas jalur dimasukkan ke RPL. Karena RPL kita bagi menjadi 2. RPL perolehan SKS, yang mana di sini sumber belajarnya ada pendidikan formal dan pengalaman kerja, disertai non formal, informal. Sedangkan yang transfer SKS ini hanya untuk pengakuan terhadap capaian pembelajaran formal dari prodi sebelumnya.
Kalau yang sebelumnya disebut lintas jalur alih jenjang yang murni tidak ada pengalaman kerja, maka itu masuk ke RPL dengan skema transfer SKS. Boleh lanjut? Nah, di sini kami jelaskan lebih lanjut bahwa yang dulu, kalau dulu ketika masuk ke PDDikti itu masih ada jalur ini, alih jenjang dan lintas jalur. Alih jenjang itu misalkan dari D3 ke D4. Jadi dia masih sama-sama vokasional, maka dia masuk ke alih jenjang. Sedangkan lintas jalur, ketika dia sudah pindah jalurnya, yang semula ngambil D3 di vokasi, lanjut ke S1 di pendidikan akademik, maka dia masuknya ke lintas jalur. Akan tetapi istilah ini sekarang kita sederhanakan, kita masukkan saja ke dalam satu istilah, yaitu RPL skema transfer SKS. Karena apa? Karena alih jenjang dan lintas jalur, kalau Bapak tinjau regulasi aturannya dari dulu tidak pernah ada aturan terpusat. Oleh karena itu disepakati oleh pimpinan kita masukkan ini ke dalam kategori RPL. Karena dalam alih jenjang dan lintas jalur ada proses pengakuan terhadap capaian pembelajaran lampaunya. Sekarang apa bedanya alih jenjang lintas jalur atau yang disebut skema transfer SKS ini dengan mahasiswa pindahan? Kalau alih jenjang lintas jalur atau sekarang RPL transfer SKS itu calon mahasiswanya sudah menyelesaikan suatu program studi atau sudah memperoleh CPL utuhnya. Misalkan D3, berarti yang bersangkutan sudah lulus D3, sudah pegang ijazah dan sudah pegang transkrip. Akan tetapi kalau mahasiswa pindahan dia belum, karena masih dalam program berjalan. Meskipun pengakuan terhadap capaian pembelajaran lampaunya, tetapi hanya berupa KHS atau transkrip sementara, belum sampai CPL itu belum utuh diperoleh. Oleh karena itu untuk sementara ini mahasiswa pindahan di PDDikti masih kami kasih slot tersendiri, yaitu ada 3 tadi, mahasiswa reguler, mahasiswa pindahan, dan juga mahasiswa RPL. Berikutnya mohon izin, RPL tipe A, Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa RPL tipe A ada 2 skema. Yang pertama skema transfer SKS saja, misalkan dari D3 ke S1. Nah itu bisa. Yang menyelenggarakan siapa yang boleh? Sesuai Permendikbud 41 pasal 9 ayat 1 adalah prodi yang sudah terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan. Jadi kalau misalkan prodi baru berdiri, mohon maaf, yang dulu menerima alih jenjang dan lintas jalur sekarang tidak diperkenankan karena yang bersangkutan harus sudah menghasilkan lulusan. Terakreditasi ini di sini tidak dikunci ya Bapak dan Ibu, tidak harus B, tidak harus C. Yang penting dia sudah terakreditasi. Untuk yang skema transfer SKS saja tanpa asesmen pengalaman kerja dia diperbolehkan. Di sini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut terkait fitur di sistem kami, di sistem Sierra yang bisa menyaring atau memfilter eligibilitas dari prodi tersebut. Apakah bisa prodi saya untuk menerima RPL transfer SKS, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Berikutnya Bapak dan Ibu, untuk skema perolehan SKS. Skema perolehan SKS adalah dari pendidikan formal ditambah asesmen informal atau non formal dan juga ditambah pengalaman kerja. Ada proses asesmen di sana. Maka prodi yang menyelenggarakan paling rendah harus terakreditasi baik sekali atau B. Ini sesuai dengan Permendikbudristek pasal 9 ayat 2. Karena apa Bapak dan Ibu? Kita batasi akreditasi dari program studi itu minimal baik sekali atau B, karena mahasiswa SPL itu akan mengikuti pembelajaran di prodi tersebut, sehingga harus mempertimbangkan mengenai rasio dosen mahasiswanya, sarprasnya, kemapanan kurikulumnya. Nah itu sebagai salah satu yang dipertimbangkan. Kalau sudah baik sekali atau B, asumsi dari kami itu sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran meskipun ditambah dari sumber RPL. Dan juga dari sini kami juga sudah yakin prodi terkait itu sudah memiliki stok asesor yang nanti bisa melakukan proses asesmen secara objektif dan terukur. Berikutnya untuk pemimpin perguruan tinggi dalam hal administratif agar terlaksana pengelolaan RPL dengan baik, maka harus menyiapkan 3 ini. Yang pertama adalah pedoman penyelenggaraan RPL. Jadi pedomannya seperti apa? Template dari Dermawan sudah ada, dapat diunduh melalui sierra.kemdikbud.go.id. Nanti di sana sudah ada template dari pedomannya.
Memuat apa minimal? Persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses belajarnya seperti apa, apakah dicampur dengan kelas reguler yang ada atau dibuat kelas sendiri, itu nanti silakan dituangkan dalam pedoman. Ini sifatnya adalah otonomi masing-masing perguruan tinggi untuk mengaturnya. Karena biasanya di sini tidak bisa disamakan antara perguruan tinggi apalagi PTN dengan PTS. Kalau di PTS mungkin ada standar, misalkan berapa minimal jumlah mahasiswa per kelas, agar nanti kita tidak, dalam istilahnya kita tidak dirugikan. Oleh karena itu di sini diberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengatur sendiri bagaimana nanti skema pembelajaran. Meskipun secara ideal seharusnya pembelajaran mahasiswa LPL itu dicampur dengan mahasiswa reguler dengan tujuan untuk saling menguatkan. Yang dari luar mahasiswa LPL sudah memiliki bekal vokasional yang baik, nanti menularkan kepada mahasiswa regulernya. Mahasiswa reguler yang setiap hari bisa dibilang bacaannya lebih komprehensif, bacaannya lebih banyak, bisa menularkan kepada teman-temannya yang baru masuk melalui jalur LPL, sehingga saling menguatkan. Tetapi kalau misalkan itu tidak bisa terselenggara, itu dapat dilakukan kelas sendiri. Itu disesuaikan dengan kondisi perguruan tingginya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, peraturan akademik. Terkadang kita lupa bahwa dasar menyelenggarakan kegiatan akademik di perguruan tinggi itu adalah peraturan akademik yang diteken oleh pimpinan perguruan tinggi beserta senat misalkan. Nah, kebanyakan yang masuk kami peraturan akademik yang dikirimkan itu masih memuat misalkan mahasiswa untuk masuk ke Setika Santuang misalkan itu melalui beberapa jalur, yaitu mahasiswa baru, reguler, mahasiswa jalur alih jenjang, lintas jalur dan sebagainya. Tidak tertulis di sana mahasiswa RPL. Ketika ditanya, ini mahasiswa RPL kok bisa dilaksanakan, dasarnya apa? Dari Kemdikbud. Kemdikbud itu adalah dasar regulasi umumnya. Sedangkan untuk teknis sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran diaturlah di peraturan akademik. Jadi Bapak dan Ibu, peraturan akademik ini adalah fondasi utama dan juga dasar penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi, sehingga hal-hal berupa jalur masuk perguruan mahasiswa, berikutnya SKS maksimal yang diakui, misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan RPL, tetapi mahasiswa yang masuk dari hasil asesmen dibatasi, pengakuan asesmennya maksimal hanya 70 SKS, karena kami ada kurikulum sendiri yang itu harus dituntaskan di program studi. Itu diperkenankan, silakan nanti dimasukkan di peraturan akademik. Cukup dimasukkan 2 klausul mungkin sudah cukup. Yang pertama jalur masuk melalui apa, yang kedua batasan jumlah SKS maksimalnya. Tetapi itu kembali lagi, karena ini merupakan otonomi perguruan tinggi, kami serahkan semuanya kepada perguruan tinggi untuk membuat aturan akademiknya. Berikutnya Bapak dan Ibu, pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester yang ditetapkan dalam SK pimpinan perguruan tinggi. Maaf, SK pemimpin perguruan tinggi. Nah, kalau dari bahasa hukum biasanya pimpinan sama pemimpin itu beda. Kalau pimpinan itu jajarannya, tetapi kalau pemimpin hanya satu, entah itu rektor, ketua, atau lain sebagainya. Nah, itu yang berhak untuk membuat SK terkait hasil asesmen atau mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL adalah pemimpin perguruan tinggi. Ini tidak punya NIM, tidak dapat memperoleh ijazah. Aturan terbaru bahwa ijazah yang tidak menggunakan NIM maka akan dibatalkan oleh menteri. Karena itu, Bapak dan Ibu di sini di sistem siaran nanti akan membaca prodi atau perguruan tinggi mana yang melaksanakan RPL, jumlahnya berapa. Kita hanya mengunci jumlah saja dulu. Dari jumlah itu nanti akan otomatis menjadi kuota pelaporan di PDDB. Di Sierra Bapak dan Ibu melakukan kami untuk mahasiswa RPL-nya ada 20 mahasiswa. Oke, langsung kita hit ke PDDB. PDDB otomatis hanya akan membuka 20 mahasiswa. Saat ini kita masih kunci. Apa yang dilaporkan di Sierra menjadi bahan kuota untuk dilaporkan di PDDB. Lanjut Mas, untuk RPL tipe B mungkin kita hanya sekilas saja karena hari ini kita memang fokus untuk RPL tipe A. RPL tipe B diselenggarakan oleh program studi yang baik sekali atau baik dalam hal ini karena tata kelola akreditasi PT yang sudah B atau baik sekali itu sudah bagus dari sistem tata kelola lembaganya. Oleh karena itu dapat mendampingi prodi yang masih baik atau C. Berikutnya dari perguruan tinggi menetapkan pedoman sama dan juga calon dosen yang ditetapkan melalui RPL tipe B hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul. Bahkan dulu strict hanya di prodi pengusul dan mata kuliah terkait.
Kalau misalkan pedalangan, ya beliau hanya bisa mengajar di materi tentang pedalangan, nggak boleh mengajar di materi tari misalkan. Nah itu sudah dikunci di sini. Next. Berikutnya untuk asesornya, untuk RPL tipe B, pelaksanaan asesmen dilakukan pertama di program studi atau perguruan tingginya, yaitu tim asesor paling sedikit terdiri dari akademisi dan profesional sesuai bidang keahlian. Berikutnya dari kalangan profesional, berasal dari mana saja ini, organisasi profesi yang kredibel. Berikutnya asesor memiliki otonomi dalam penilaiannya, jadi tidak dapat diintervensi. Makanya dari kami biasanya kalau untuk asesor disarankan tidak genap. Nanti kalau genap bingung, kalau penilaiannya beda nanti akan bingung. Yang satu nilai 7, yang satu nilai 3. Nah ini nanti akan tidak ada persaingannya. Jadi calon yang sudah melengkapi dokumen itu dokumennya di-asesmen dulu oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi mengajukan ke Dirjen Dikti. Selanjutnya yang paling beda adalah Dirjen Dikti melakukan verbal dan juga menerbitkan SK atas nama menteri untuk menyetarakan kompetensi yang berkaitan atau yang bersangkutan sesuai dengan KKNI level berapa, sehingga dengan KKNI level 8 misalkan sudah memiliki hak untuk mengajar. Lanjut. Nah di sini sedikit akan kami sampaikan membandingkan antara kompetensi yang sekarang dimiliki atau sekarang kompetensi dibandingkan dengan standar di CPMK. Berikutnya apa? Berikutnya wawancara. Jadi kalau misalkan dari FED itu masih ragu, benar nggak ini klaim dari calon mahasiswa ini dibuktikan dengan bukti-bukti kurang? Saya butuh kamu membuktikan bukti tambahan. Dikasih kesempatan. Calon mahasiswa dikasih kesempatan untuk mengumpulkan kembali bukti tambahannya untuk mendukung klaim dari calon mahasiswa. Karena RPL ini sifatnya adalah request ya, pengajuan oleh calon mahasiswa. Ada mahasiswa yang cenderung PD-nya berlebihan, ada calon mahasiswa yang PD-nya sangat kecil, ada mahasiswa yang sedang-sedang saja. Kalau yang PD-nya terlalu berlebihan, oh saya sudah mampu nih. Kembali di sini adalah peran penting dari seorang asesor. Penilaian asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan. Misalkan ada calon mahasiswa masuk S1 perawatan, otomatis yang melakukan asesmen adalah dosen tetap dari prodi tersebut. Kalau misalnya profesi yang relevan dan memiliki kualitas tertentu untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan capaian pembelajarannya. Kalau misalkan tim dari prodinya itu masih kurang, dapat meminta bantuan dari dari sumber yang lain. Nah, tapi nanti tentunya secara lebih jauh untuk praktik baiknya seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Fifty Istiqlal ini. Beliau sudah memiliki pengalaman melakukan asesmen sejak tahun 2017-2018 gitu ya. Jadi sudah sangat lama sehingga mungkin nanti dapat berbagi pengalaman dulu. Lanjut. Nah di sini saya baru ini kan saya langsung melakukan mahasiswa LPR. Kalau yang ragu-ragu ini dasar hukumnya mana, legal atau tidak, maka tidak melaksanakan RPR. Oleh karena itu kami buatkan semacam fitur atau platform. Ini loh RPR itu legal. RPR itu legal dan Dikti sudah kami sinkronkan. Sehingga bagi perguruan tinggi yang sudah memenuhi standar kelayakan, silakan kami sangat terbuka untuk menyelenggarakan RPR. Tetapi kalau perguruan tinggi atau program studi yang belum siap, jangan melaksanakan RPR karena itu nanti otomatis akan berkaitan dengan mutu pendidikan. Nah, langkah pertama adalah pengelola RPR menyiapkan dokumen persyaratan yang diminta. Itu pun memerlukan biaya. Nah, pertanyaan kami apakah tidak ada dispensasi begitu? Karena kalau menunggu 3 tahun setelah mendapatkan lulusan itu kan mereka sangat tertinggal untuk meraih jenjang karirnya. Dan yang pertanyaan itu yang pertama. Yang berikutnya untuk pembelajaran dengan daring yang tempo hari saat ada COVID 100% boleh begitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Karena apakah ada perbandingan begitu
mungkin ini bisa dikatakan di luar dari schedule DPR ya, tetapi kami ingin memastikan begitu harapan dari Kemenristek-Dikti. Tadi ada penjelasan dari Bapak terkait dengan menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Ketua Stikes dari Tanjung anggota Tanjung Pinang. Memang saat ini kita sedang proses membuka dan sudah dibuka hanya untuk menerima mahasiswa aja dari jalur D3 farmasi. Kalau nggak salah dengar ya, untuk alih jalur dan alih jenjang ini kan memang dimulai dari jenjang pendidikan D3 ke D4 ya Pak ya, atau D3 ke S1 kan Pak ya. Kalau seandainya itu dari SMK atau SMA itu kan bukan termasuk alih jenjang alih jalur ya Pak ya, jadi nggak bermasalah kan sebenarnya. Ya istilahnya kan memang sesuai ya dengan tahapan pendidikan. Jadi kalau untuk alih jenjang dan alih jalur ini memang dari jenjang D3 yang mau melanjutkan. Kalau alih jenjang ini kan sama ya, misalnya aja jenjang vokasi ya, kalau alih jalur kan S1. Nah memang selama ini kan kita sudah melaksanakan itu Pak, hanya selama ini karena memang belum ada sistem yang difasilitasi oleh Dikti, sehingga ketika kita menyelenggarakan pendidikan alih jenjang ya, itu di setiap akhir program kita kan membuat satu pelaporan ke L2 Dikti sebenarnya. Tapi kebetulan bilangannya tidak ada, yang ada yang paling terakhir adalah genap 2022-2023. Nah ini kan waktu kami kan sangat pendek sekali terkait dengan kami sudah mendapatkan sertifikat kelayakan dengan mulainya pembelajaran di semester genap. Yang kami takutkan nanti kami tidak mendapatkan jumlah mahasiswa yang sudah sesuai dengan kuota yang kita harapkan untuk bisa diadakan pembelajaran. Misalkan pada semester genap ini kita tidak bisa menyelenggarakan, apakah diperbolehkan seperti itu? Kemudian apakah kita nanti di semester berikutnya baru kita mendaftar kembali? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kalau keperawatan itu banyak stakeholder yang masih meminta ijazah, padahal seharusnya program progresif itu dapatnya sertifikat. Nah, sehingga akhirnya kami ikut mencetak ijazah dengan membuat nomor sendiri yang bukan berasal dari BIN, yang tadi disampaikan oleh Pak Sudu bahwa itu nanti bisa dicabut oleh kementerian, artinya tidak sah gitu. Sedangkan istilahnya stakeholder ini rasanya nggak paham kalau nggak pegang ijazah, mintanya ijazah dan sertifikat gitu. Mohon penjelasan. Ada permintaan dispensasi dan sebagainya, itu mungkin dapat bersifat secara resmi disertai dengan kondisi alasan dan sebagainya kepada Dirjen Dikti. Nah, itu nanti kan ketika ada ajuan atau ada permintaan dari pelaksana teknis pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah Setikes Hang Tuah dan Pinang misalnya, itu nanti kan akan dipertimbangkan oleh tim yang ada di sana dan oleh pengambil kebijakan. Apakah ini memang bisa dilakukan skema dispensasi ataukah tidak? Akan tapi untuk saat ini kami menjawab bahwa kondisi saat ini Permen 41 berlaku umum untuk semua dan tidak ada dispensasi seperti itu. Berikutnya terkait dengan pembelajaran daring 100% saat COVID, itu sudah siap Ibu. Jadi saat ini sudah harus kembali pembelajaran luring atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti kalau di ketentuan tentang penyelenggaraan pembelajaran, berikutnya SNDP, dan juga tentang Permen nomor 7 tentang izin pendirian prodi. Karena di sana yang boleh menyelenggarakan pembelajaran secara daring adalah program studi atau PT yang memang sudah mendapatkan izin PJJ. Dan saat ini di Indonesia kalau untuk perguruan tinggi secara institusi yang mendapatkan izin PJJ baru UT. Sedangkan untuk program studi ada beberapa, tetapi itu juga mekanisme pengajuannya hampir sama dengan mekanisme pengajuan prodi baru. Sehingga kalau misalkan prodinya itu izin prodinya itu bukan sebagai prodi PJJ, otomatis harus menyelenggarakan ketentuan. Kalau tidak salah itu 50/1 ya tatap muka ya, 50/1 harus tatap muka. Jadi sisanya itu bisa dikelola melalui media daring yang sudah disiapkan oleh teman-teman studi. Berikutnya
pengajuan izin atau pelaporan yang salah. Misal tadi di akhir kita minta bahwa pelaporan data RPL jangan sampai salah karena ini menjadi kuota yang ada di PDDP. Saat ini PDDP memang menguji karena memang kan periode PDDP itu pelaporannya ada 2 gitu. Jadi periode pertama itu dilaporkan 2 minggu setelah KRS. Jadi 2 minggu setelah KRS program studi atau program tinggi itu diberikan kesempatan untuk melaporkan mahasiswa definitifnya di sistem PDDP. Oleh karena itu dalam jeda waktu itu setelah KRS dikasih waktu 2 minggu untuk perbaikan data. Kalau misalkan ya dalam pelaksanaan masih ada kekeliruan, solusinya adalah bersurat resmi ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kalau itu terkait dengan RPL. Kalau terkait dengan program lain yang berkaitan dengan PDDP berarti suratnya ke Sesdijen Dikristek karena PDDP ada di bawah Sesdijen. Seperti itu untuk bukan periode lapor biasanya. Bahkan kendala ini seringkali muncul untuk PIN dan sebagainya. Itu banyak perguruan tinggi yang mengajukan pembukaan periode lapor. Akan tapi namanya permohonan bisa dikabulkan juga bisa tidak. Seperti itu. Berikutnya pelaporan data mahasiswa RPL transfer SKS atau yang biasa disebut alih jenjang atau lintas jalur itu cut-off-nya kapan? Kita mulai cut-off-nya di 2022-2023 ganjil kemarin. Jadi setelah 2002 saat ini 2022-2023 genap itu sudah harus mengikuti ketentuan di sistem Sierra. Jadi kalau misalkan mau menyelenggarakan RPL baik itu skema transfer SKS ataupun skema perolehan SKS, pelaporan ke PDDP pasti akan tertolak sejak ini kalau tidak memenuhi persyaratan ya sejak 2022-2023 genap. Seperti itu. Karena pelaporan di PDDP ada 2 periode tadi. Seperti itu. Kalau misalkan sumber mahasiswanya dari SMA sederajat, itu bisa kalau dalam jalur penerimaan mahasiswa reguler. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan mulai mendaftar di sarjana keperawatan studi kesantuan, yang bersangkutan lulusan SMA sederajat itu boleh, tetapi melalui jalur reguler. Karena prodi yang menerimanya itu belum memenuhi ketentuan untuk menyelenggarakan RPL. Terkecuali kalau misalkan prodi yang akan menyelenggarakan RPL tadi sudah terakreditasi, sudah meluluskan, bisa menerima dari sumber transfer SKS yang dulu disebut lintas jalur alih jenjang. Kalau yang bersangkutan tadi prodinya sudah terakreditasi B atau baik sekali, bisa diperluas lagi ke RPL skema perolehan SKS. Jadi semakin tinggi kualifikasi prodinya, peluang jalur masuk mahasiswanya akan semakin banyak. Tetapi kalau akreditasinya itu masih apalagi prodi baru belum meluluskan, berarti sumbernya hanya mahasiswa reguler. Untuk saat ini dengan ketentuan yang ada. Berikutnya dari Budia, notifikasi verifikator ada di mana? Di sistem Sierra. Nah di sistem Sierra ketika nanti Bapak dan Ibu membuka boleh ditampilkan tadi yang Sierra. Ketika Bapak dan Ibu membuka menu dokumen RPL, itu nanti akan ada notifikasi di sebelah itu. Nah, lanjut Mas ke dokumen RPL-nya. Lanjut. Nah, kembali yang tadi lagi. Nah ini di sini Bu. Jadi memang saat ini belum semua usulan kita verifikasi karena memang rasio dosen mahasiswa. Nah dengan adanya rasio dosen mahasiswa itu dapat kita lihat di pelaporan PDDP. Saat ini di pelaporan PDDP untuk perbandingan rasio dosen mahasiswanya adalah bukan dosen home base saja, tetapi dosen yang mengajar di prodi tersebut. Sehingga kalau misalkan dosen home base-nya ada 5, karena syarat minimal pendidikan prodi kan dosennya 5. Terus dosen yang mengajar di situ tambah 5 lagi berarti 10. 10 itu menjadi pembagi rasio dosen mahasiswanya, Bapak. Jadi dengan ada ini menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu, apakah prodi saya masih kuat untuk terima mahasiswa baru misalkan. Kalau misalkan rasionya sudah 1:40, nah itu kan sudah sangat tinggi, itu pasti merah nanti di PDDP-nya kalau ditambah lagi melalui RPL. Berikutnya terkait dengan profesi keperawatan.
Kalau kita lihat di Permendikbud tentang ijazah itu sudah jelas bahwa pendidikan profesi luarannya adalah sertifikat profesi dalam hal ini, sehingga akan lebih baik kalau misalkan program studi atau lembaga institusi mengikuti regulasi yang sudah ada. Jadi luarannya adalah sertifikat profesi. Adapun untuk penomorannya, memang saat ini Belmawa di bagian penjaminan mutu sedang mengembangkan sistem PSN nantinya, penomoran sertifikat nasional, meskipun saat ini belum diterbitkan. Yang itu nanti mungkin suatu saat ada bagian terkait yang akan melakukan sosialisasi kalau misalkan PSN itu sudah disiapkan. Saat ini yang sudah berjalan itu yang sudah mulai diterapkan dan wajib itu adalah PIN, penomoran ijazah. Ijazah diberikan untuk program sarjana terapam, magister terapam dan sebagainya. Tapi kalau untuk profesi itu cukup dengan sertifikat ijazah. Kalau kita mengacu ke permen tentang ijazah yang baru. Mungkin sudah terjawab semua, Ibu. Terima kasih. Yang bisa diambil di atasnya D1, D2 atau D3 atau S1 yang belum lulus. Tidak boleh yang dari S2 atau S3, sudah berbeda naik di KKN-nya di atasnya. Tidak bisa, ke ilmunya juga berbeda. Ini baru satu pendidikan formal. Yang kedua, mahasiswa itu juga bisa diakui akses direkognisi untuk pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Bisa dari pelatihan, diklat berjenjang, bisa dari seminar, workshop, atau pelatihan lainnya yang terstruktur. Itu bisa. Yang penting ada sertifikatnya. Menurut saya hukum 3 nanti panjenengan wajib jelas. CPNK itu wajib jelas. Capaian pembelajaran mata kuliah itu wajib terlihat jelas. Mahasiswa suruh ngapain kalau ada materi tersebut, mengetahui kan, menganalisa kan, supaya bisa terverifikasi dan Kemdikbud bisa membaca dan di sini juga LLDT bisa melihat. Jangan di bukan di open access, jadi di Google Drive-nya itu bisa dilihat oleh umum. Kalau nanti tidak bisa dilihat, tidak bisa diverifikasi. Begitu nih Bapak Ibu, karena kebetulan kalau punya pengalaman di lelah itu lupa, masih terkunci ya. Gimana kita bisa melihat? Akhirnya tidak terverifikasi, lama itu. Ternyata ini wajib nih, ini wajib. Ada kami tetapi 6 itu sebelahan dengan event. Jadi kalau mau datang ya tinggal nyebrang jalan, sudah bisa datang ke kampus kami gitu. Dan biasanya itu tergantung pimpinan LDT. Waktu sekretaris LDT 6 itu Pak Lukman, itu kita selalu mendapatkan yang komunikasi pertama asesornya. Kenapa nggak sekalian jadi dosen lainnya dan sekalian mengantar hingga mahasiswa itu lulus? Karena biasanya mahasiswa RPL itu di awal-awal ada yang, Bu, saya sudah mencari semua jadwal, ternyata sisa mata kuliah saya bisa saya tempuh semester ini hanya 10 SKS. Terus saya gimana? Paling banyak pertanyaan itu ya mahasiswa RPL. Kurikulumnya dan tidak ada kata khusus ya, jadi kurikulumnya kan mengikuti sama persis dengan mahasiswa reguler. Nah dia akan nempel-nempel gitu, terus malah lulusnya lebih dari 7 semester. Nah maka dari itu tadi kalau Bapak Ibu setelah itu nanti di DO, biasanya PAK bersih-bersih. Karena kalau tidak, nanti juga membebani. Gitu sih. Jadi kalau sudah 14 semester, DO. Nah sekarang kalau mahasiswa mahasiswa RPL, kira-kira maksimal mau diakui berapa semester? Sehingga nanti kalau dia sudah melebihi batas itu, dia pun tidak bisa memperpanjang lagi. Itu kan berarti peraturan mengikat supaya mahasiswa itu greget untuk segera bisa lulus. Itu nih, jangan dikasih hati terus.
2 kali BIMTEK 1 maupun BIMTEK 2. Dan selain tadi syarat utama menjadi asesor adalah memiliki kompetensi tadi sudah dijelaskan. Kalau di kami internal memberikan tambahan aturan, itu pun tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Kenapa? Jadi asesor itu kalau di kami kemarin baru saja ada refreshment untuk asesor lama dan BIMTEK untuk calon asesor. Syarat pertamanya adalah dosen prodi, dosen tetap program studi, memahami kurikulum prodi, bisa mengaplikasikan atau memahami IT, jadi memiliki kemampuan dalam bidang IT. Karena semester depan proses asesmennya sudah dalam bentuk sistem informasi manajemen. Kita namanya SIRAPEL. Kalau di sini Sierra, di tempat kami namanya SIRAPEL, Sistem Informasi RPL Universitas IPS. Begitu. Jadi kalau di situ asesornya nggak mudeng IT, gimana dia bisa melakukan asesmen ataupun mensosialisasikan ke calon mahasiswa? Karena asesor itu salah satu tugasnya adalah memberikan sosialisasi nanti untuk best practice-nya gitu terakhir. Nah di sini selain dari syarat 3 tadi, syarat keempat untuk internal prodi kami, prodi PKTAU, karena kebetulan kalau prodi lain mungkin ada tambahan, karena masing-masing prodi memiliki hak untuk memberikan tambahan. Nah di prodi PAUD itu kebetulan dosennya 35, kalau asesornya 35 kan pusing. Jadi salah satu syaratnya adalah memiliki kata integritas, melaksanakan tugas asesor dengan penuh tanggung jawab sampai mahasiswa selesai. Berat memang, tapi bayarannya gede. Untuk kami ya gede, maksudnya ada reward lah dari pimpinan. Banding itu sering terjadi saat sosialisasinya itu tidak menyeluruh. Itu pengalaman kami Bapak Ibu. Kami dulu 2018 untuk mengasesmen satu mahasiswa itu 1 hari, itu pun dengan berderai-derai air mata. Karena 20 form harus kita isi. Kita pusing, kita stres, begitu tiba-tiba sudah jadi mahasiswanya komplain, Bu, saya kok yang mata kuliah ini gak di asesmen, gak diakui, kok saya harus nempuh. Bahkan saya itu loh Bu, sama-sama dari perguruan tinggi yang sama, diakui sama asesor yang sana gitu. Wah itu tuh rame tuh nanti kayak ini aku foto-fotoan gitu. Dan itu terjadi. Makanya sebagai asesor harus menyamakan persepsi benar-benar kesepakatan dan selalu ada koordinasi. Karena menghindari yaitu tadi salah persepsi, si asesor A murah nilainya, si asesor B mahal nilainya. Nah itu nggak boleh, karena itu harus satu SOP, standar dalam bekerja itu sama. Kita punya standar nilai sekian jelas semuanya. Sehingga nanti tidak ada lagi banding. Ini alhamdulillah sudah 3 tahun, ini sudah tidak ada banding. Yang masih ada banding itu mahasiswa PTIK, masih aja banding itu, karena merasa dia memiliki kemampuan dengan begitu banyak sertifikat. Terus saya sentil itu asesornya, kenapa dari awal dikasih informasi pengeklaiman dokumen itu apa saja yang sekiranya di lapangan itu ada, sehingga pada saat mengumpulkan portofolio mahasiswa itu nggak bingung calon mahasiswa, karena dia nggak ngerti, dia hanya mengumpulin yang dia pahami kok, padahal ada banyak nih. Nah itu nanti tugasnya asesor akan ada di form 3, detailannya itu ada di form 3. Nah di sini sudah ya persyaratan peserta, jadi boleh dari SMA sederajat. Yang penting sudah pernah kuliah dan memiliki pendidikan non formal dan informal. Pendidikan non formal itu dari diklat, dari pelatihan yang terstruktur, dari workshop, dari seminar, lalu dari informal itu pengalaman secara individu, pengalaman di kehidupan masyarakat, di kehidupan kebermasyarakatan. Itu salah satu pengalaman informal. Mungkin juga di masyarakat pernah menjadi petugas posyandu, pernah menjadi penyuluh, pernah menjadi petugas vaksin. Kita kan tidak tahu, itu kan juga masuk ke dalam kategori pengalaman. Dan juga sebelum itu kan biasanya ada pelatihan dulu untuk menjadi penyuluh, untuk menjadi petugas posyandu biasanya juga ada pendampingan. Nah itu bisa dilaporkan, yang penting ada validitas dan dia dibuktikan bahwa dia sudah memiliki keahlian tersebut. Kalau itu sesuai dengan CPMK-nya. Yang penting itu yang dilihat adalah CPMK-nya. Mau ngeklaim apapun kalau CPMK-nya dia tidak memenuhi nggak bisa. Karena ingat Bapak Ibu,
tinggi itu kurikulumnya harus matang sebelum menyelenggarakan RPS. Perguruan tinggi itu memiliki kurikulum yang matang. Kenapa tadi sudah disebutkan, kenapa kok lebih rumit penyelenggaraan RPS daripada transfer SKS? Kalau transfer SKS kan hanya cukup terakreditasi. Kalau penyelenggaraan RPS kok terakreditasi minimal baik sekali ya, karena tadi kurikulumnya yang harus matang. Kita kembali lagi ke kurikulum. Jangan-jangan kurikulumnya nggak pernah PK. Pernah nggak peninjauan kurikulum? Kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat supaya nanti saat masyarakat mau kuliah ke tempat kita ilmunya update. Jangan sampai masyarakat mau kuliah di tempat kita begitu deh, ya ini kok belajarnya tentang ilmu komputer masih Intel 9, sekarang kan Intel 12, ketinggalan kan nggak jadi masuk ke situ. Nah itu contohnya. Mungkin secara kepintaran mahasiswa kita pinter, tetapi kita menang titel. Dalam arti mahasiswa pinter itu nggak bisa dikatakan sarjana kalau dia belum pernah kuliah. Walaupun dia pinter banget sampai bisa menciptakan program-program komputer, kalau dia lulusan SMA, dia mau lamar kerja yang nggak bisa dikatakan sarjana komputer, nggak bisa. Gitu. Nah inilah pintu itu membuka peluang. Mahasiswa yang pinter yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, walaupun dia lulusan SMA, tidak harus menempuh full 144 SKS untuk dia menjadi sarjana komputer. Nah, di sini kurikulum prodi itu harus kuat. Kaprodinya harus melihat lagi kurikulum itu sudah bagus sekali. Kurikulum kan dibuat nih, track kurikulum. Kurikulum itu kan ada capaian lulusan, profil lulusan kan. Profil lulusannya panjenengan, prodinya apa? Profil lulusan kita itu nanti mahasiswa menjadi seorang peneliti yang handal. Profil lulusan kita adalah menjadi seorang pelatih yang handal. Profil lulusan kita adalah menjadi entrepreneur yang handal. Profil lulusan kita adalah menjadi perawat yang handal. Ini contoh. Nah di sini contoh dari menjadi seorang peneliti yang handal. Saat menjadi peneliti yang handal dari profil lulusan kan harus didukung, ditopang oleh mata kuliah. Mata kuliah apa nih yang mendukung bahwa nanti lulusan mahasiswa itu handal dengan penelitian? Oh, mata kuliahnya 5 yang mendukung. Yang pertama adalah metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah. Di situ juga ada skripsi, lalu di situ ada publikasi ilmiah. Yang satunya lagi statistika. Dari 5 itu, saya yakin lulusan mahasiswa kalau 5-5-nya dia paham, udah bagus penyampaiannya, dia akan bisa jadi seorang peneliti saat lulus dari kampus kami. Itu CPL-nya terpenuhi. Nah, dari 5 itu kan di-breakdown-kan. Penulisan karya ilmiah di-breakdown-kan. Mahasiswa ngapain di penulisan karya ilmiah? Jangan-jangan di CPMK-nya hanya 2. Mahasiswa mampu mempublish karya ilmiah. Mahasiswa mampu memahami teori karya ilmiah. Nah, kalau hanya 2 itu ampuh dalam di-breakdown-kan menjadi RPS, kesulitan dosennya. Mempublish itu kan luas. Apakah itu mempublish itu hanya mempublishkan milik orang lain atau dia nulis sendiri artikelnya dan lain sebagainya. Sehingga sebaiknya dari CPMK itu akan membreakdown apa yang akan dipelajari semuanya untuk mata kuliah tersebut sehingga capaian pembelajaran mata kuliah tersebut terpenuhi. Biasanya tangan di kelas 10. Nah, mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa mampu menulis artikel, mahasiswa mampu mempublish artikel ke dalam jurnal ilmiah, atau mahasiswa mampu mempublish di jurnal ilmiah kriteria atau terakreditasi Scopus. Nama Scopus yaitu tulisan aja belum tentu bisa Scopus, lalu ketinggian. Terakreditasi Sinta 5, oh itu sudah sangat bagus. Saya saja Sinta 5 kesulitan. Itu jadi itu detail di CPMK-nya. Saat mahasiswa daftar, ternyata dia seorang peneliti. Dia itu guru tapi juga karirnya di penelitian berproses. Kemudian mahasiswa yang satunya lagi dia hanya kurang juga dan mahasiswa menulis skripsi ketika dibuat gitu. Dan misalkan ada satu kasus mereka sudah memiliki kompetensi yang secara keseluruhan mata kuliah sudah dia bisa gitu. Kami nilai sudah cukup misalkan semuanya. Dengan demikian apakah bisa misalnya
kontennya sama, itu masih kita toleransi. Dan karena mata kuliah umum itu pada dasarnya memiliki deskripsi CPNP yang sama. Kalau hanya SKS itu tergantung dari tatap muka dan jumlah menitnya saja. Jadi itu bukan sesuatu yang prinsip karena memang MKU itu adalah secara umum. Tetapi beda cerita kalau Bu kasusnya itu mahasiswa saya kan dulu pernah calon mahasiswa saya itu pernah belajar di SMA, kan mereka juga belajar bahasa Indonesia. Apalagi kalau di situ pertanyaan bahasa Indonesia itu hanya bagaimana kalimat aktif, bagaimana kalimat pasif, apa definisi bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu kan gampang bukan itu caranya kepada itu. Jadi untuk mengasesmen di sini pastinya mata pelajaran SMA dengan mata kuliah S1 KKNI-nya sudah jauh berbeda, jadi tidak bisa terus disamakan seperti itu. Kecuali dia memang selama ini menjadi guru bahasa Indonesia, nah itu berbeda lagi. Tapi kalau di situ hanya dia belajar saat SMA atau otodidak, dasarnya kuat-kuat begitu. Jadi pernah ada pertanyaan seperti itu. Yang ketiga, calon mahasiswanya demam tanggung, sehingga saat mau mikrotitik dia bergetar-getar, lupa temanya, belum salam, gitu mungkin keliru-keliru gitu ya Pak ya. Atau saat dia mau mempraktekkan bagaimana cara memandikan pasien, wah gitu ya. Kalau di keperawatan kan ada ya memang pasien, ini pasien anak-anak Pak, bukan pasien orang dewasa ya Pak ya, maaf ya Pak. Kalau di keperawatan itu biasanya kan ada bagaimana mungkin katanya sudah profesional, coba kalau musibin pasien bagaimana, atau jangan-jangan musibin pasien lupa tiba-tiba yang disibin itu bagian bawah dulu habis itu memutar ya, pokoknya nggak karuan gitu. Itu kan berarti sama prosedur Pak, ternyata pernah saking gugupnya. Tetapi di sini memang diberikan bagaimana asesor membuat suasana saat demonstrasi itunya. Sebetulnya kelihatan kok Pak antara yang benar-benar paham dengan yang tidak, dari matanya itu ya. Mungkin yang Bapak aja yang selalu membuat mahasiswanya dimantap Pak. Jadi kami kan sudah selesai semua, mau pulang